Shalom Bapak Ibu dan Jemaat Gilgal dimanapun berada. Kita mengucap syukur Tuhan menyertai kita dan memberikan kesehatan kepada kita sampai saat ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia Tuhan yang Tuhan selalu hadirkan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan atas penyertaan serta kesehatan yang kami terima datangnya daripada Tuhan. Terima kasih perlindungan yang Tuhan berikan sepanjang hidup kami Tuhan, dan Engkau yang memberikan kekuatan dalam kami menghadapi setiap tantangan apapun. Itu semua karena kasih karunia Tuhan, dan kami mau mengucap syukur untuk kehadiran Tuhan dalam hidup kami sekali lagi Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita menyanyikan lagu kita, pengharapan kita, jiwa kita itu kepada Tuhan. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas dosaku. Dia bersama dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Dia penolong dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasa-Nya. Ku diteguhkan, kokoh bagaikan karang. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus penebas dosaku. Dia bersama dan kesenanganku. Yesus dia harapan. Mari nyatakan sekali lagi, Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia bersama dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Kami percaya Tuhan, sebab salib-Mu Yesus yang membuat kami hidup.
Kami percaya Tuhan, kasih-Mu Yesus yang selalu menyembuhkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami ada dalam perlindungan kasih-Mu Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Cara-Mu menyucikan, pulihkan hidupku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Amin, amin ya Tuhan. Cara-Mu menyucikan, pulihkan hidupku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup
percaya Tuhan salibmu Yesus. Karena salibmu ku hidup. Kami percaya Tuhan. Karena salibmu Kami menang Tuhan Yesus. Engkau yang berkuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup kami di tangan-Mu Yesus. Amin. Kami percaya Tuhan, Engkau mampu melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Sebab Tuhan, Engkau mampu Yesus melakukan perkara-perkara ajaib. Haleluya. Oh Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, kami berserah. Tiada rancangan-Mu yang gagal Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu damai. Kami percaya darah-Mu menyucikan Tuhan. Kami percaya Tuhan, darah-Mu menyembuhkan Yesus. Kami percaya Tuhan ada kuasa dalam nama-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Amin. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Tuhan, kami percaya sungguh Tuhan,
kuasa-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sanggup melakukan perkara-perkara ajaib. Engkau sanggup Tuhan melakukan mujizat Tuhan. Dan kami percaya sungguh Tuhan kuasa-Mu mampu menyembuhkan ya Bapa. Dan Tuhan kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan apa yang Kau tabur Tuhan melalui hamba-Mu tertanam Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang tertanam berlipat kali ganda dan berbuah. Dan kami Tuhan dengan roh-Mu yang kudus mampu melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Tanpa terasa kita sudah masuk di akhir tahun pada bulan Desember ini. Dan kita masih menghadapi badai COVID. Makanya dalam tema khotbah saya saat ini tentang berbicara untuk kedepannya juga tentang Natal di tengah badai. Saudara siap diberkati oleh Tuhan? Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk anugerah kasih setia-Mu bagi kami. Engkau baik. Dan Tuhan, di akhir tahun ini, kami tetap ada karena kemurahan Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu, urapi hamba-Mu dengan bahasa yang sederhana. Urapi lidah hamba-Mu, setiap perkataan yang keluar, biar menjadi remah bagi seluruh jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin, amin. Nah, mari kita baca di dalam firman Tuhan. Saya ambil dalam Matius pasal 2, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-11. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Herodes datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segeralah sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hanya kitab Matiuslah yang menceritakan kisah perjalanan orang Majus. Menurut tafsiran, ini orang Majus ini berasal dari Asia Timur yang datang untuk menyembah sang anak itu, saudara. Nah, orang Majus ini ketika mereka dalam perjalanan yang begitu jauh, perjalanan yang jauh, kendaraan saat itu tidak memakai pesawat, kendaraan saat itu tidak memakai mobil atau kereta, tetapi mereka memakai kendaraan hanya unta.
Nah, saudara bisa bayangkan dalam perjalanan jauh mereka menuju ke Bethlehem. Saya pernah ke Israel, berjalan naik bus dari Mesir ke Israel. Kami mampir di Takba, di sana 8 jam perjalanan, itu pun sudah melelahkan karena ada di padang gurun. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sudah bisa bayangkan perjalanan orang-orang Majus ini. Ada banyak tantangan yang mereka harus hadapi untuk mereka berjumpa dengan Sang Natal itu, yaitu pribadi Yesus, Sang bayi itu. Nah, saya mencatat di sini, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada 3 badai yang dihadapi oleh orang Majus. Yang pertama adalah badai padang gurun. Seperti yang saya katakan tadi, di mana kami naik bus melewati padang gurun yang seharusnya AC-nya dingin, tetapi begitu ada suam-suam agak panas, saudara, itu di dalam bus. Dan itu sangat melelahkan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, demikian juga perjalanan orang Majus ini. Mereka terus menghadapi itu badai. Mereka melewati gurun. Mereka melewati panas. Mereka melewati di gurun itu ada binatang-binatang ketika mereka istirahat. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, satu yang mereka tahu, mereka datang untuk menyembah Dia, saudara. Badai kekeringan apa? Gurun apa yang saudara hadapi? Berbicara padang gurun, berbicara tentang kekeringan. Mungkin kita saat ini mengalami kekeringan rohani. Kita kehilangan gairah lagi dengan Tuhan. Kita kehilangan lagi yang namanya cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Saudara, mari saya mau beritahu kepada saudara. Melalui peristiwa Natal ini, kita tetap memandang kepada Yesus. Seperti orang Majus ini. Mereka tetap memandang bintang itu. Nah, saudara, gurun juga berbicara tentang ekonomi. Mungkin karena peristiwa COVID ini membuat engkau ekonomimu carut-marut, sebentar dapat, sebentar tidak. Bukankah itu berbicara juga badai padang gurun? Engkau lagi menghadapi padang gurun ekonomi, kekurangan mungkin hari-hari ini. Badai yang kedua adalah ancaman daripada Herodes. Ancaman. Herodes, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika orang Majus itu bertanya kepada orang di sekitarnya, ketika mereka sampai ke Bethlehem, mereka bertanya, di manakah Herodes? Di manakah sang raja itu? Kami datang menyembah dia. Ini mengejutkan Herodes. Dan Herodes dengan begitu ramahnya, penuh kemunafikan, dia berkata, aku juga akan menyembah dia. Nah, saudara, setelah itu Herodes, kalau saudara perhatikan selanjutnya, dia membunuh bayi-bayi. Saudara, di hari-hari ini mungkin engkau menghadapi badai ketakutan. Takut dengan sakit penyakit, takut dengan ditinggalkan oleh keluarga, takut dengan namanya masa depan, takut dengan segala hal, membuat Anda stres, membuat Anda tertekan, sehingga Anda sulit untuk bersukacita. Bukankah itu badai yang kita hadapi hari-hari ini? Akibat COVID, membuat orang stres, bahkan ada yang banyak yang bunuh diri, dari anak muda, sampai kalangan pendeta pun ada yang bunuh diri. Karena badai COVID inilah. Nah, mungkin yang kita hadapi sama. Seperti orang Majus, mengalami tekanan, mengalami ketakutan, mengalami intimidasi. Seperti yang kita lihat peristiwa kemarin, gereja, di peristiwa di Sigi Poso, saudara. Di mana gereja dibakar dan orang-orang yang ada di dalamnya dibakar hidup-hidup. Sangat menggenaskan. Dan orang-orang yang di Poso mungkin mengalami ketakutan. Mungkin kita tidak mengalami yang demikian.
Tapi ada badai yang kita hadapi di hari-hari ini membuat kita tertekan dan takut dan stres. Badai yang ketiga adalah badai ahli Taurat. Kenapa saya bilang ahli Taurat adalah badai? Karena ahli Taurat ini selalu menghalangi tentang kedatangan Kristus Yesus. Ahli Taurat ini hanya tahu firman Tuhan, tetapi mereka tidak melakukan firman Tuhan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin kita juga menghadapi tantangan-tantangan yang ada di sekitar kita, yang merupakan ahli-ahli Taurat. Orang-orang yang tahu firman Allah tetapi memfitnah kita. Orang-orang yang tahu setiap hari mungkin rajin di dalam ibadah, tetapi iri hati dengan kita. Orang-orang yang mungkin setiap hari membaca dan merenungkan, membaca firman Tuhan, hanya tahu di pengetahuan, tetapi ada kebencian, ada kata-kata kotor di dalamnya. Nah, saudara, itulah badai yang dihadapi hari-hari ini. Orang Majus, mereka menghadapi itu, saudara. Dan 3 badai ini yang dilewati oleh orang-orang Majus. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa sikap kita menghadapi badai? 3 badai ini di hari-hari terakhir, di hari-hari di bulan-bulan terakhir 2020, di mana hari-hari akhir zaman ini. Sikap apa dan akan mungkin kita nggak tahu ke depannya. Ya, kita nggak menyangka 1 Januari kita di tahun 2020 kita mengalami banjir. Ya, yang begitu luar biasa. Tetapi akhirnya, saudara, kita mampu melewati banjir itu. Datang lagi yang namanya COVID. Sampai-sampai gereja dikosongkan. Sampai-sampai kita menghadapi untuk beribadah Natal, kita harus beribadah Natal di rumah. Yang saat ini fellowship begitu mahal, saudara. Tetapi mari kita mengambil sikap yang benar. Karena sikap respon yang benar menentukan kedewasaanmu, menentukan bahwa engkau adalah orang yang menang menghadapi badai itu, saudara. Melalui peristiwa Natal yang kita baca pada saat ini, saudara, kita belajar sikap yang dihadapi oleh orang Majus. Yang pertama, saudara, mereka tetap berfokus kepada Tuhan. Saudara, padang gurun tidak menghalangi mereka untuk tetap maju di dalam Tuhan. Padang gurun tidak menghalangi mereka untuk, mungkin mereka akan berkata, udah kita cukup sampai di sini. Tapi mereka tetap berfokus kepada Tuhan. Saudara, yang pertama, mari kita berfokus kepada Tuhan. Karena ketika kita fokus sama Tuhan, kita berfokus kepada hal-hal yang kekal. Hal-hal yang ada di depan kita yang kelihatan mata kita. Itu hanya sementara. Tetapi ketika kita menghadapi hal-hal yang kekal, itu membuat kita tidak pernah putus asa. Rasul Paulus berkata di dalam Korintus, di sana dikatakan 2 Korintus pasal 4. Walaupun manusia jasmaniku semakin merosot, tetapi manusia rohaniku dari hari ke hari diperbaharui. Padang gurun yang engkau hadapi, padang gurun kekeringan rohani, padang gurun apapun, saudara, mari kita tetap maju, jangan berputus asa, kita mencoba lagi untuk terus maju, berfokus kepada Tuhan. Hari-hari ini mungkin engkau mengalami kendor rohanimu, kehilangan passion, karena keputusasaan, karena kekecewaan. Tapi saya mau beritahu, ada Yesus yang tahu semua jalan keluar. Ya, makanya di tema Natal kita pada tahun ini, Yesus adalah jawaban bagi segalanya. Sikap yang kedua adalah tetap bersukacita. Saudara, kalau saudara memperhatikan di ayat tadi, ketika orang Majus itu melihat bintang, bersukacitalah mereka. Saudara, bukankah itu perintah Tuhan melalui Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6? Bersukacitalah senantiasa, sekali lagi bersukacitalah. Saudara, merayakan Natal ini mungkin kita lagi ada di rumah.
Toh itu tidak mengurangi sukacita Natal ada dalam hidup saudara dan saya. Karena sukacita yang kita hadapi yang kita alami hari-hari ini bukan sukacita yang dari luar ke dalam, tetapi dari dalam keluar. Kenapa? Karena ada Kristus, ada kehidupan kekal dalam hidup saudara. Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran air kehidupan. Ketika saudara saat-saat ini lagi merayakan Natal, mungkin kerinduan saudara untuk bertemu dengan saudara seiman, mau menghadapi Natal ini mungkin saudara, aduh jangankan kue, ya baju pun saya belum ada. Tetapi mari, itu tidak mengurangi sukacitamu. Anda dan saya tetap bersukacita, tetap enjoy, tetap saudara menikmati Natal itu. Sekalipun di rumah, sekalipun hanya beberapa orang, bersama dengan keluarga, tetapi itu tidak mengurangi sukacita. Karena sukacita yang dari Tuhan, itulah kekuatan, kata firman Tuhan. Itulah kekuatan kita. Nah saudara, untuk itu saudara jangan bersedih, jangan berputus asa saudara. Tetap bersukacita. Mungkin hari-hari ini engkau kehilangan sukacitamu. Perintahkan jiwamu dan berkata, hai jiwaku pujilah Tuhan. Karena sukacita itu seringkali terhalang karena ada sesuatu yang menghalangi. Mungkin kesedihan, mungkin ketakutan, mungkin kekhawatiran. Saudara, perintahkan jiwamu untuk memuji Tuhan. Sehingga penghalang-penghalang itu dihancurkan. Sehingga kita tetap mampu bersukacita di dalam Tuhan. Ingat, waktu saudara dan saya bersukacita, bergembira, kata firman Tuhan, apa yang diinginkan hatimu akan diberikan oleh Tuhan. Luar biasa. Karena apa? Karena kita sukacita di dalam Tuhan. Bergembiralah di dalam Tuhan. Kata firman Allah, maka aku akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Tahukah saudara, ketika saudara dan saya bersukacita, apa yang terjadi? Engkau yang sakit akan disembuhkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena engkau tidak lagi berfokus kepada sakit penyakitmu, tapi engkau berfokus kepada hal-hal yang kekal. Engkau tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong, dan engkau tetap berjalan maju untuk setia beribadah, setia melayani Tuhan, sukacita melayani Tuhan, sukacita berdoa, sukacita beribadah. Itu tidak akan menghalangi setiap sakit penyakit, tidak akan menghalangi sukacitamu untuk beribadah Natal, untuk beribadah kepada Tuhan. Inilah sikap yang harus kita jalani di hari-hari Natal menghadapi badai saat-saat ini. Dan yang terakhir saudara, sikap apa yang dilakukan oleh orang Majus? Mereka punya sikap hati yang mau menyembah Tuhan. Sejak dari pembacaan ayat pertama tadi, dikatakan orang Majus itu datang menyembah Tuhan. Dan di ayat yang ke-11 dikatakan mereka sujud menyembah kepada Tuhan. Artinya saudara, sebesar badai apapun yang mereka hadapi, baik itu Herodes, baik itu ahli Taurat, baik itu padang gurun, mereka tetap fokus untuk menyembah Tuhan. Mereka punya sikap yang mau menyembah Tuhan. Nah, dalam menyembah Tuhan membutuhkan kerendahan hati, saudara. Rendah hati. Saudara bayangkan orang Majus ini orang-orang yang terhormat. Orang Majus ini terkenal dengan orang-orang yang bijaksana. Tetapi ketika mereka bertemu dengan Yesus, sang bayi itu, walaupun hanya bayi, tapi mereka tahu itu adalah raja di atas segala raja. Mereka sujud menyembah. Ketika saudara dan saya mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan saudara, maka kita punya sikap rendah hati untuk terus menyembah, bergantung penuh kepada Tuhan. Sebab tanpa Tuhan, kita nggak bisa apa-apa. Saudara, mungkin engkau lagi mengalami kekecewaan. Engkau lagi mengalami yang namanya sakit hati. Tetapi, percayalah, waktu engkau datang menyembah Tuhan, Dia akan pulihkan hatimu. Dia akan jamah luka hatimu. Engkau menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena perasaan kita, tubuh kita yang sementara ini adalah kepunyaan Tuhan. Yang Tuhan fokuskan, yang Tuhan mau kita fokuskan kepada manusia roh kita. Kita terus datang menyembah Tuhan dengan kerendahan hati. Menyembah Tuhan yang dilakukan oleh orang Majus ini adalah juga mereka punya sikap yang taat kepada Tuhan.
Kalau Anda berkata saya ini adalah seorang penyembah, seorang yang selalu memuji Tuhan, tapi engkau tidak taat kepada firman Tuhan, itu nol besar, saudara. Ketaatan itu bukan hanya sekedar perasaan, oh perasaan saya udah taat. Tapi ketaatan itu adalah keputusan. Ketaatan itu adalah bukan hanya sekedar keputusan, tetapi ketaatan itu sekarang, bukan nanti. Sebab kalau Anda berkata, oh ya nanti saya mau taat kalau saya diberkati oleh Tuhan. Oh ya nanti saya mau taat kalau saya sudah sukses. Oh ya kalau saya mau taat nanti kalau saya sudah sehat. Anda nggak akan bisa taat. Tapi ketika Anda memutuskan sekarang ini untuk mau taat, maka Anda bisa untuk taat. Karena ada Roh Kudus yang ada di dalam dirimu. Sekali lagi, ketaatan itu adalah keputusan. Ketaatan itu bukan perasaan. Belajar taat kepada firman Allah. Saya teringat apa yang disampaikan oleh Saudara Sandi. Iman kita bukan tertuju hanya kepada berkat. Itu betul. Iman kita tertuju kepada perintah-perintah Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika ada seorang tokoh muda yang kaya raya menurut firman Tuhan, ya, dia datang kepada Tuhan dan dia berkata, "Guru yang baik, apa yang harus aku kerjakan untuk supaya beroleh hidup yang kekal?" Tuhan bilang begini, "Jangan membunuh, jangan berzina, hormatilah ibumu." Dia berkata, "Semuanya sudah kulakukan." Wow, kurang rohani apa, saudara? Tapi Yesus bilang begini, hanya satu kekuranganmu, yaitu jualah segala milikmu dan ikutlah aku. Ketika anak muda ini mendengar perkataan Yesus, hatinya sedih. Bahkan bukan hanya sekedar hatinya sedih, dia tinggalkan Yesus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika saudara mendengar firman Tuhan, dan saudara tidak mau taat kepada firman Allah, maka itu bisa membuat kita kehilangan sukacita. Itu bisa membuat kita kehilangan damai sejahtera. Bahkan bisa jadi itu bisa membuat kita bisa meninggalkan Tuhan. Karena iblis terus mendakwa, Anda sudah nggak layak, Anda sudah nggak, sehingga kita tertekan. Tapi hari ini saya mau beritahu, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita mau belajar taat kepada Tuhan. Seorang penyembah adalah seorang yang mau taat kepada Tuhan. Seorang penyembah adalah seorang yang melakukan perintah-perintah Tuhan. Sikap seorang penyembah bukan hanya sekedar taat. Sikap seorang penyembah adalah juga sikap yang rela berkorban. Saudara, dicatat dalam kitab firman Tuhan tadi yang kita baca, maka mereka membuka harta, peti harta mereka, dan mereka persembahkan kepada sang bayi itu. Dan isinya adalah emas, kemenyan, dan mur. Ini sesuatu yang sangat berharga pada waktu itu, dan sampai sekarang emas juga masih mahal. Dan mereka merelakan, kenapa? Karena mereka telah berjumpa dengan Kristus. Ketika Anda dan saya berjumpa dengan Kristus dan Anda menjadi orang yang pelit, maka jangan-jangan Anda masih punya sifat dasar orang pelit yang tidak mau diubah. Tetapi orang yang mau berkorban, orang yang mau berkorban adalah orang yang benar-benar mau mengenal Tuhan, menyembah Tuhan setiap hari. Saudara, mari jadilah orang yang mau berkorban. Kalau engkau mengaku sebagai orang Kristen, seorang yang beribadah, jadilah orang yang rela berkorban. Berkorban waktu, berkorban perasaan, berkorban materi. Anda rela lakukan itu. Karena mental pribadimu adalah sebagai seorang pengelola. Saya ingat statement daripada seorang hamba Tuhan ketika mengikuti IG Live, yaitu Philip Mantova. Menjadi pengelola itu adalah seumur hidup. Artinya, kita menjadi seorang pengelola adalah seorang pengelola yang benar. Sehingga kita tahu juga mau berkorban dengan materi kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau Anda merasa itu bahwa itu kepunyaanmu semua, maka Anda menjadi orang yang pelit, orang yang kikir di hadapan Tuhan.
Melalui momen Natal ini, jadilah orang yang rela berkorban. Saudara, pengorbananmu di hari-hari Natal yang kita hadapi sebentar pada tanggal 19, itu suatu hal yang bernilai. Saya melihat semua antusias untuk mempersembahkan persembahan. Wow, saya sangat apresiasi itu, saya sangat bersyukur. Tapi saya mau beritahu, jangan berhenti di situ. Teruslah jadi orang yang rela berkorban. Teruslah orang yang rela bukan hanya sekedar menyerahkan harta, tetapi seluruh kehidupan. Firman Allah berkata, persembahkanlah hidupmu yang kudus itu, yang berkenan kepada Allah. Roh, jiwa, tubuhmu dipersembahkan kepada Tuhan. Artinya seluruh kehidupan aspek hidup kita ini bukan milik kita lagi, tetapi sudah milik Tuhan. Karena kita berikan kepada Tuhan. Akhir kata dari khotbah saya simpulkan, saudara. Badai apapun yang kita hadapi di saat-saat terakhir di tahun 2020 saat ini, atau mungkin kita menghadapi di hari-hari ke depan, tahun-tahun yang akan datang, ada badai yang kita tidak tahu badai apa. Tapi 3 badai ini mungkin mewakili badai-badai yang kita hadapi ke depan. Tapi saya mau beritahu, jangan takut, tetap bersuka cita, serahkan fokus terus kepada Tuhan. Teruslah menyembah Tuhan sampai engkau mengalami Tuhan. Penyembahanmu bukan hanya sekedar engkau dijawab doa, tapi penyembahan motivasimu adalah engkau rindu membangun hubunganmu dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman Tuhan mengingatkan kami. Badai apapun yang kami hadapi ke depan, yang kami tahu Tuhan beserta dengan kami. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Mari angkat tanganmu dan terima berkat daripada Allah Bapa. Tuhan memberkati kehidupanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati usaha, Tuhan memberkati keluargamu, dan terima berkat ini sepenuh-penuhnya. Engkau kepala bukan ekor, engkau tetap naik bukan turun. Biar damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita pada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita. Kita didapati setia dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.